Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ini berbicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, seketika Petrus dan teman-teman sepanjang malam mereka mencari ikan, bekerja keras. Mereka adalah orang-orang ahli, orang-orang terhebat, orang-orang selalu ada. Situasi ikan mereka tahu. Kalau kita orang gunung tidak tahu ikan itu jam berapa ada di mana. Tinggal gua ada pakai gula nanti, oke dia. Apa iwa dia pernah kau bam? Ipa iwa kau ti zaman deh, yang kami mden, ya. Dia yang kami mden pakai juga ambira, awam mena juga ambira, ewa, anda ada juga ambira, cukup nam juga ambira. Dia jam tu juga ambira di denu. Itu orang ini otak tu nama pengguna. Orang-orang pelaut, karena nelayan, ini siapa ipar-ipar, itu mereka tahu. Kalau anda dan saya kita pergi melaut atau pergi untuk ini jadi nelayan, mungkin 1 bulan pun mungkin pulang kosong. Ini ada namanya ikan besar, itu cari jam berapa, di mana lautan, di mana ikan namanya ikan batu-batu itu dicari di mana. Ini teman-teman di pantai itu orang tahu, dan juga di danau ini, danau Sentani. Petrus dan teman-teman mencari ikan. Ikan di danau itu lebih banyak ikan mujair. Waktu saya sama-sama tim, para guide bilang saya begini, beritahu ke kami tim, yang mau makan ikan Petrus siapa-siapa. Saya angkat tangan pertama, saya mau makan ikan Petrus. Saya bilang, ini penasaran toh. Ikan Petrus gero, kamu nanti dong naki itu kok. Ada orang kira. Ada yang tawarkan wam, ada yang tawarkan ayam. Teman-teman lain pilih itu, dan saya pilih ikan Petrus. Aduh, ternyata tuh mujair yang terlaku di danau kuning. Saudara, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, sepanjang malam Petrus dan teman-teman pulang kosong. Mereka orang-orang ahli, kreativitas luar biasa. Mereka ahli menangkap ikan, tetapi itu hari pulang kosong. Karena piwakim gerano kaiwa kainam wele nagatin ng gobengkali orang alega. Ya, bikin malu toh, karena dia ahli di situ. Seketika Yesus naik salah satu perahu, dia mengajar kepada mereka firman Tuhan. Mereka mendengar. Sesudah itu Yesus beritahu, coba kamu tebarkan jala lagi. Petrus bilang apa ayat 6? Aduh guru, sepanjang malam kami cari ikan, tapi 1 ekor pun tidak dapat. Tapi karena engkau menyuruhnya, karyo dengan dapat, aneh regino. Itu luar biasa. Seketika Petrus mendengar firman Tuhan, dan dia bertindak dan melakukan, maka sejumlah besar ikan menangkap. Ayat 6 dan 7, hampir perahu itu jadi apa? Terbelah. Ya. Berai kena ikutan kita nunggu, jumgon ocebu nibina gerak. Ya. Yang luar biasa. Dan Petrus melihat mujizat itu dan dia ayat 8, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Waktu itu dia panggil guru, tetapi seketika dia lihat mujizat Tuhan, dia bilang, engkau Tuhanku. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Setelah Tuhan melakukan mujizat luar biasa, Petrus hidupnya diubahkan. Dan dia mengerti bahwa yang melakukan ini adalah Kurias. Kurias, Tuhan yang punya hak memerintahkan ikan. Ikut dari orang lain. Ira ku warang ke inuba marelek. Yesus jogi kai tu bawa nyari kunung guara. Itu luar biasa. Alam pun mendengar Yesus karena dia Kurias. Dia Tuhan punya hak mengatur alam semesta. Karena itu saudara lihat alam semesta ini. Jangan kita menyembah dia, yang menyembah adalah Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Meti no ba mnya no bobre waratiare karena bi alamin kiwa kege no tika tinggalo. Ya. Puji Tuhan. Dan Yesus beritahu kepada ayat 10. Hai Petrus, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu
manusia. Ikwe wangkom kota tibo aku memang nabi orang ngamukin nabi Muhammad ibo. Dan itu mereka tinggalkan semua dan berfokus kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan bisa mengubah dari kesulitan menjadi mendatangkan berkat. Itu karena Tuhan. Itu karena mereka mendengar dan setia, maka banyak berkat Tuhan yang datang. Kemudian yang terakhir, Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu luar biasa, mengubah keadaan kelaparan menjadi kenyang, saudara. Bagian ini berkata bahwa murid-murid dari pelayanan pengutusan, mereka kembali lagi kepada Yesus. Mereka menceritakan begini, Yesus, kami lakukan pelayanan luar biasa. Kami sudah capek, banyak mujizat yang kami buat. Karena itu, kita harus mengambil waktu seorang kita sendirian untuk pergi. Karena kami sibuk urus orang banyak sampai kita juga kelaparan. Jadi seketika Yesus mengajak kepada mereka untuk dari satu daerah itu menuju ke daerah Genesaret. Jadi Yesus ajak mereka supaya mereka ada waktu dengan Tuhan. Waktu mereka mulai berlayar, tapi orang-orang disembuhkan itu mereka mulai ikut dari jalan darat. Mulai kejar ribuan orang sampai Alkitab mencatat 5.000 orang, saudara. Iya capek roda begerak menjadi nunggu menau. Ini waktu istirahat aja bareng orang penunggu. Ipe nunggu menoga perahu nombak gua ini ona keluar itu. Oh darat penugara ya aku menugara 5.000 orang itu ngerat ya. Yesus capek, murid-murid capek, tapi Yesus rasa belas kasihan. Karena daerah itu di luar dari kota, saudara. Daerah itu jarang dihuni oleh masyarakat. Itu daerah-daerah Petrus dan orang tua istri itu ada di daerah itu. Dan kami pernah lihat bagaimana bukit seperti ini, ada tinggi sedikit, ini juga tinggi, ini lembah ini ya, lembah. Saya lihat itu dan kait beritahu bahwa di sinilah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan itu memang itu bukan daerah yang di luar kota, ya. Tapi orang-orang ini penuh. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid berkata kepada Yesus begini, aduh guru, ini orang-orang dikasih pulang saja. Karena di sini jauh dari kota, supaya mereka bisa dapat makan. 2 dinar pun tidak cukup. Jadi lebih baik disuruh pulang. Yesus mulai beritahu kepada mereka, yang ada pada kamu berapa? Cuma 2 ikan dan 5 roti. 5.000 orang tidak sanggup untuk dikasih makan, saudara. Itu hanya konsumsi mungkin ibu dan bapak. Anak-anak pun tidak bisa termasuk. 2 ikan 5 roti itu, onggola kali berapa orang. Elegan bikin orang tidak cukup juga. Apalagi 5.000 orang, saudara. Itu tidak cukup lagi. Ya toh? Ya. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Ini dari sisi manusia, murid-murid ke stres. Ini anak gue habis harga. Tiba kuara ya kok. Tiba kuara tiba apa? Juliin kan agun bakuara. Seketika Yesus berdoa dan dia mengucap syukur. Dan menyuruh semua orang yang datang. Ada 50 orang satu kelompok, ada 100 orang kelompok. Ini aku kali tahu keluar orang bahuan dan 100 orang keluar 50 orang. Dari negara sampai 5.000 orang, saudara. Mungkin orang gaya hidupnya sama dengan orang lain. Unu kuara tengok bah. Saya baca ini ada ini copas ini copas sudah saudara kapan? Secara budaya ini. Karena unu kuara tengok. Unu nuklir orang enggak. Semua 100 orang. Markus menulis itu ada 50 kelompok satu tempat, ada 100 kelompok satu tempat, sampai 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, kali 2, kali anak lagi, itu kurang lebih bisa 20.000 orang.
Ya toh? Kalau suami pergi, istri ikut. Satu keluarga mungkin 2 dan 3. Kita belum tentu tahu. Tapi Markus penulis hanya 5.000 orang laki-laki. Itu kali 2 atau kali 3. Itu luar biasa. Yesus sanggup memberi mereka makan. Dan sisa 12 bakul. Ini luar biasa. Tema kita hari ini, Yesus sanggup mengubahkan hidupmu dan hidup saya. Yesus sanggup mengubah wajah dunia. Yesus sanggup mengubah keadaan alani nomini berubah. Jadi akan luar biasa. Yang terpenting adalah Yesus nomor 1. Mendengar firman Tuhan. Arone bunuh kiki karena dia bakalan dengar. Jangan masuk dengan kemampuanmu, budayamu, kebiasaanmu mengurangi kebesaran Allah. Prioritas Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Di gereja ini semua orang duduk bersama, berdiri bersama. Tidak ada otoriter di dalam gereja. Itu gereja tanpa hancur. Gereja kita hanya pelayan-pelayan. Yesus kepala gereja. Apapun dia perintahkan, semua kita tunduk. Orang hebat, orang siapapun mutlak tunduk kepada Yesus sebagai kepala gereja. Maka gereja Tuhan Yesus sebagai sumber berkat. Dia kepala gereja. Dia akan mengubahkan wajah di tempat tanah merah ini berubah jadi tanah hijau. Ya arginara, gua mina ino. Gua kelakuan kingwing go ala one go ngi bulu berate roba no. Ini kelakuan saya lihat di mana-mana, orang lebih banyak sibuk masak-masak sampai mendengar firman Tuhan sedikit orang. Ya nyari wakama bino bagi nyari waki. Malah one juga kalau tu lari meara fokus mendengar firman Tuhan. Kita sumpah-sumpah bakar-bakar pulang saja. Daripada orang lebih banyak di belakang daripada di sini. Tidak artinya juga. Maka 3 hal mujizat ini Tuhan Yesus lakukan. Dia bisa mengubah situasi, mengubah hidup Anda dan saya, mengubah kehidupan Anda pribadi. Kalau hari ini Anda tidak dipakai, kalau seketika Anda mendengar firman Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Anda akan diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini dalam pikiranmu apa ada di dalam diri saudara? Pikiran saudara sebagai orang Papua ada apa? Mari kita serahkan kepada kedaulatan Dia. Tuhan Yesus bisa rubah wajah Papua ini. Hari ini berita di mana-mana, penculikan anak luar biasa. Wah, ini kita semuanya ditakut. Jangan-jangan besok bukan culik anak, ini culik orang-orang hebat nanti. Nanti catat. Kita fokus anak-anak, besok nanti culik orang tua ini. Berarti kau wopat tidak ada yang pada gerang gigi kakak kayak mau kabun me. Ini garang keluar aja ada. Ini irama ini ikuti baik. Aduh ya biang kau naik norwa dulu kau iruara. Kugi pernah jam 7 itu semua orang dalam rumah. Ini nothing kebon niga orang toko ditangkap. Jadi hati-hati ini anak-anak. Besok ini hati-hati orang tua akan ditangkap. Nanti lipat. Tapi Tuhan mengubah wajah Papua. Yesus sanggup mengubah wajah Papua. Yang terpenting adalah bertaruhkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah wajah dunia. Pribadi, persekutuan, dan bangsa Papua. Tuhan bisa mengubahkan. Yang terpenting kita mau mendengar Tuhan. Mujizat masih berlaku hari ini. Mujizat terus berlaku dalam diri Anda dan saya. Karena itu jangan hidup dalam ragu-ragu. Sebagai mahasiswa, kau belajar baik-baik. Ya, jangan kau pikir, aduh, siapa kakak lebih hebat. Tidak, kau lebih hebat lagi. Ya toh, kalau kau lebih banyak sibuk menilai orang, itu kau tidak bisa maju, sudah. Ya toh, hari Minggu itu khotbah jangan menjadi orang Kristen kaca spion, tapi kita menjadi orang Kristen kaca yang benar. Kalau spion itu kan untuk memperhatikan orang lain. Jadi kita yang biasa mobil, itu spion kiri kanan, supaya arah lawan kita tahu. Depan kita tahu ada orang di belakang. Itu lebih banyak perhatikan orang lain daripada diri kita. Jadi orang Kristen jangan model kaca spion. Memperhatikan orang tetangga, ya. Cerita, oh ini orang ini maju, ya dia punya mobil.
Kan belum pikirin naga kembala aku luar biasa no. Tinora goreke. Harus bisa, saya kenapa bisa? Dia punya Tuhan Yesus, saya juga punya Tuhan Yesus. Kita harus optimis, saudara. Amin. Harus optimis. Kakak bisa, adik juga bisa. Teman bisa, saya juga bisa. Dia bisa bawa mobil, saya juga bisa bawa mobil. Tahu ya, dia mobil wonon kayak gulempang. Ya toh. Di Jepang hamba mertua tidak tahu bawa mobil kebanyakan. Ya toh. Mas bapak mereka masuk sampai tua ya, itu tidak bisa belajar lagi. Bapak Anton tahu bawa mobil kan tidak? Ketua wilayah Tabi sudah kan? Dewa ini kupira nih kapan? Ini aku hari lagu lin. Ini aku nak tangga mungkin karane ya. Ini aku tinggal luar. Men ke beraweti barar ilmu belajar ke jadi doangke jadi dia ketia mati di piratia. Yesus nomor 1. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu telah Engkau sanggup mengubah keadaan kami pribadi, persekutuan dan wajah Papua, karena Engkau taruh kami kulit hitam di tanah ini untuk berkarya, untuk melakukan segala aktivitas di media Bambla Pinanegi dan kekayaan luar biasa alam semesta, gunung, lembah, laut. Pinanegi dan menggora mabinu makai rawakako. Dinobalawa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh dihadirkan Tuhan melalui acara kreatif ekonomi Jemaat Al-Adinam di tempat ini. Kami telah mendengar firman 3 peristiwa. Apa menyampaikan dan berakhir, tapi Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga kami semua taruh Yesus Kristus sebagai kepala gereja, raja di atas segala raja. Dia terus akan mengubahkan karakter, kebiasaan, kehidupan kami, ekonomi kami, apapun politik kami terus akan diubahkan melalui kedaulatan Allah Bapa di surga. Terima kasih memberkati jemaat di sini, badan pelayan pemuda, sekolah minggu, kapria lain gereja kuara